Perikop yang diperdengarkan gereja kepada kita hari ini kembali tentang tokoh yang luar biasa, yaitu Yusuf. Bijar Kasih edisi terakhir kemarin, tanggal 18 Desember, juga berbicara tentang tokoh Yusuf. Yusuf adalah tokoh yang tidak banyak berbicara, tetapi lebih banyak bekerja. Kalau kita lihat seluruh Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang ada kisah tentang Yusuf, kita tidak pernah menemukan kata-kata yang keluar dari mulut Yusuf. Tetapi seperti pada perikop Bijar Kasih edisi terakhir kemarin, begitu mendengar kata-kata dari malaikat Tuhan yang datang dalam mimpi, Yusuf langsung mengerjakannya. Hari ini pun kita juga melihat hal yang tersebut. Ketika orang Majus baru saja datang, Yusuf bergembira, senang karena didatangi oleh kaum cerdik pandai dengan membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Tidak lama setelah itu, saat Yusuf tidur, malaikat Tuhan kembali datang dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu beserta ibunya, larilah ke Mesir sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes hendak membunuh anak itu." Begitu bangun dari tidur, Yusuf langsung mengerjakan apa yang dikatakan malaikat Tuhan. Malam itu juga, dalam ketergesaan, di dalam ketidakpastian, Yusuf membawa Yesus dan Maria menuju ke Mesir. Jarak Bethlehem ke Mesir lebih kurang 750 km. Banyak penafsir yang memperkirakan waktu perjalanan sekitar 25 hari. Seorang pematung menggambarkan begitu baik. Entah ini kira-kira di hari yang keberapa, tetapi mereka istirahat di dalam perjalanan, tetapi karena mereka semuanya sangat capek, dalam istirahat itu Yusuf tertidur, Maria tertidur, Yesus tertidur, bahkan keledainya pun tertidur dengan kelelahan, untuk menggambarkan betapa perjalanan dari Bethlehem sampai ke Mesir memang perjalanan yang melelahkan. Harus menyeberangi padang gurun yang ganas, ketika siang begitu panas, ketika malam begitu dingin, dan masih ada banyak gangguan di sana. Tetapi Yusuf tetap mengerjakannya dengan sepenuh hati. Kalau kita bercermin pada tokoh Yusuf, posisi kita kira-kira seberapa persen kemiripannya? Ketika Tuhan menghendaki sesuatu terjadi di dalam diri kita, bagaimana kita meresponnya? Secepat apa kita meresponnya? Ketika di dalam perjalanan hidup kita ada sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak seperti kita harapkan, bagaimana kita meresponnya? Kita lebih banyak mengeluh, atau seperti Yusuf yang tetap diam sambil berharap kepada kemahakuasaan Tuhan? Kalau kita senantiasa mau bercermin kepada Yusuf, semoga hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan, karena kita semakin peka akan kehendak Tuhan. Kita akan semakin mudah bersyukur, kita akan semakin mudah mengurangi keluhan-keluhan di dalam hidup kita setiap hari. Ke Surabaya turun di Bungur Asih, harus berhati-hati saat lewat di portal. Kepada segenap penikmat Bijar Kasih, saya ucapkan selamat Natal. Dan akhirnya dari Taman Doa Paranti Jati di Malang, kembali saya sampaikan, salam Bijar Kasih.